Talim kita hari ini termasuk kaji baru, tapi terkait dengan kaji kemarin ya. Qudatus syaitoni hiya aqnaul basyari bi anna yatadaqaru katayahum faqat. Tipu daya setan yang membujuk manusia supaya hanya mengingat dosanya. Itu salah satu tipu daya. Itu perusak yang mesti kita perbaiki. Jadi kita kalau ada masalah itu sering ingat masalahnya, bukan yang membuat masalah. Ya. Jadi halnya judul ini penting karena salah satu faktor yang kita mesti bahas. Ya. Langsung aja ke risalah, mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil ma'hud. Wassalatu wassalam li ayyasyiri hayati wujud wa ashabil ajam miri kulli maujud. Salatan tutafil qulubinal iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an. Wa tubahi ayat wa tuhalana biha nurul jannat wa nurun nari wa nurun jari ila wajhikal karim. Doa langsung gitu. Subhanaka ilmalana ila ma'alam tanah inaka antal alimul hakim. Rabbi syari sadri wa yasirri amri wa quddatam lisani yaqahu qawli. Ya Allah ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkan tak untuk urusanku. Uraikan simpul pengikat lisan ini agar pentaklim maupun yang ditamilimi bisa memahami dan bisa mengamalkannya dalam kaji sekarang ini. Allahumma nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin al nafsakatil maut wa najatan minan nari wa la fadal hisab la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur untuk kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan qadrat iradahnya dan rahmatnya kita masih bisa diberi waktu untuk bisa berthalabul ilmi. Kenapa kita hari ini tidak tahara? Karena amalan ini dilakukan dulu baru tahara. Ya, amalan ini dilakukan baru tahara. Jadi amalan ini harus paham dulu. Tiap amalan harus paham. Seperti kemarin itu amalannya masih apa kata guru. Langsung kita tahara secara zikir, dahar, talqin, tahkim secara pengobatan ya. Ikhwan hadiri, khususnya ikhwan di Jawiyah ini, baik yang mengaji secara talaki, secara langsung maupun tidak langsung, semuanya rahimakallah. Al-Fakir mencoba membahas termasuk makomat awal dari kajian perjalanan ruhani kita, tapi dikaitkan memang terkait dengan terapis pengobatan secara islami, yaitu bab yang kita tekankan amaliyah taubat dan inabah. Nanti ada pembahasan ditutup dengan makomat sampai raza. Yang akan kita bahas khusus di bab sekarang terkait kajian yang disebut kaji kita ini termasuk kaji kategori tasawuf terapi taubat dan inabah. Jadi bab yang kita bahas itu tadi mengasalah kesifatan yang mesti kita pahami, jangan diingatkan. Tipu daya setan yang membujuk manusia supaya hanya mengingat dosanya. Ada saatnya kita lawan. Ya.
Sama Pak Adu. Semua manusia pasti pernah berbuat salah. Karena kita nggak maksum kan. Ya kan. Dan sebaik-baik manusia kata Allah di Quran adalah yang mau bertaubat. Setuju? Jadi bukan orang yang berbuat salah. Karena kita punya lalai. Ya. Baiknya manusia itu kalau kita mau bertobat. Jadi tobat itu krusial dalam kehidupan. Dan tobat itu adab tertinggi. Itu makomat awal. Dan tobat itu terkait bukan karena dosa. Sudah suatu keharusan dalam kehidupan dunia adalah tobat. Ya. Orang sering memahami tobat karena sudah ada proses bersalah. Padahal di atas dunia nggak ada manusia yang nggak bersalah. Ya, jadi tobat itu juga salah satu cara menterapi kita dalam kesehatan, juga dalam ujian masalah. Jangan-jangan masalah kita mentok begitu-begitu aja karena kita nggak paham ilmu tobat. Secara hakiki tobat harus berkelanjutan. Setelah tobat inabah, setelah inabah harus dilanjutkan. Ya. Itulah tobat yang nasyuha. Kalau kita berbuat salah berarti kita kalah. Dalam ujian tadi pasti kita kalah. Tapi ada resepnya, yaitu tobat. Betul kan? Jadi Anda nggak marah kalau orang berbuat salah tapi tidak menjolimi. Faktornya lalai. Berarti kita dalam kondisi itu, kita bisa jadi ujian itu. Ya, ada campur tangan Allah untuk kita berbuat salah. Ya, walaupun umumnya kesalahan itu selalu diperbuat oleh bukan dari Allah tapi karena kita. Ya. Jadi dalam hal ini mukadimah awal kita kaji di makomat pertama yang disebut tobat. Ya, itu krusial, tidak terkait dengan dosa yang sudah dilakukan saja. Kemarin udah kita bahas, Nabi pun bertobat, ya, betul kan? Nabi aja bertobat, di Nabi nggak ada salah kan? Karena maksum kan? Tapi bertobat. Jadi tobat itu sangat aneh kalau kita bertobat itu berpikir kalau kita sudah berbuat salah. Bagi kita yang sudah mengerti, tobat itu keharusan. Karena manusia tidak ada yang maksum. Maka tobat adalah secara fikih wajib. Wajib. Ya, di antara tobat adalah tahara awal-awalnya. Makomat awal dari perjalanan ruhani seorang sufi, perjalanan ruhani seorang sisi kejiwaan, penterapis adalah tobat. Start pertama tobat, baru masuk yang kedua. Tanpa kita masuk stasiun pertama tobat, kita nggak mungkin bisa melangkah ke stasiun yang kedua. Makanya kental sekali dalam ajaran tasawuf dan tarekat dengan strata-strata atau stasiun atau hal ke hal. Ya. Disinilah pentingnya kita berthalabul ilmi. Jangan dulu melangkah, jangan dulu mengejar keamalan sampai tingkat raja sebelum kita memahami tobat dan sebelum kita mengamalkannya. Itu kuncinya. Kadang-kala Allah berkehendak dengan makamat tobat kita sudah diloncatkan ke makamat makrifatullah. Ya. Jadi yang perlu andong ingat-ingat wanti-wanti gini. Semua manusia pasti berbuat salah. Pasti kan? Karena di badan kita ada ditaruh ujian kesalahan. Ya. Dan sebaik-baik manusia kata Allah mau bertobat. Itu kata Allah. Ya. Namun, setan itu memang tidak pernah berhenti menggoda manusia, baik di dirinya
maupun yang berbentuk. Ada setan yang berbentuk manusia kan. Di saat antum bertobat, setan pun hadir untuk menggagalkan amal baik tobat tersebut. Nah, ini yang lupa. Poin tuh. Makanya banyak tobat gagal. Karena waktu tobat, setan pun menang. Tahu nggak? Ikut lomba dia. Itu paling kenceng tuh. Jadi setan itu masuk waktu kita melakukan ritual tobat. Dari mandi tobat aja udah masuk tuh setan. Nah, ini yang mesti kita pahami. Itu yang mesti dilawan. Ya, judul kaji kan aneh nih, melawan jin korin itu dikeren-kerenin aja supaya tarbiyah kan. Intinya kan harus sampai titik pemahaman yang paling krusial. Kita udah tahu perkara korin, ya. Kita udah dari efek-efek godaan, ya. Maka nggak ada yang manusia itu merasa dirinya benar, nggak ada. Digelincirkan sedikit, orang itu bisa lalai dan salah. Jadi metode salah satu cara makhluk setan ini, apakah itu berupa jin, apakah berupa jin yang berbentuk manusia, adalah di saat tobat. Kira-kira apa jawabannya? Di saat antum bertobat, kita udah tobat nih pasti sama Allah. Setan masuk tuh. Ya, dengan apa maksudnya? Dengan ingat dosa. Catat itu. Antum pas bertobat, ya Allah berilah masukan saya ke surga karena saya sudah melakukan ingat dosa. Dan itu nggak boleh. Karena kita ada hukum nafi isbat. Ingat dosa itu bagus secara syariat waktu tidak berhadapan dengan Allah. Ketangkap nggak maksudnya nih? Udah mulai pusing nih ngaji nih. Ini orang asbab jaga susah nih. Ingat dosa bagus, tapi bukan dalam keadaan ritual mengingat Allah. Sungguh, sholat bagus kalau kita hanya ingat Allah. Sholat tidak bagus kalau ingat rizki, ingat dosa, ingat gak bagus. Itu ada sholat khusus. Duduk kata. Itu ma'rifat. Itu ajaran tasawuf. Ya. Allah nggak bisa diduakan. Kan enak nih, pas kita sholat tobat ingat, aduh ampun sampai nangis, maka bercucuran air mata Pak. Padahal itu mengundang dosa. Setan ketawa itu. Antum nggak ikhlas itu. Takutnya tinggi, pengennya surga kan? Pengen dihapus dosa kan? Tolong dudukkan dulu ini yang paling awal. Jadi setan kapan masuk? Ketika bertobat ingat dosa. Nah ini kan harus dijabarkan. Di Al-Hikam juga ngomong gitu loh. Cuman kita nggak kejangkau kan proses pemaknaannya. Dari Ibnu Arabi, baik pun Asyukandari. Ya. Interaksi dulu sebelum didalamin ini. Itu sebenarnya sudah memasuki konsep inabah. Ya. Jadi saat antum melakukan ritual tobat, apakah diawali mandi tobat, apakah itu sholat tobat, semua ada hadisnya. Setan masuk dengan tingginya ingat dosa. Dia masuk tuh. Dan ternyata tidak baik mengingat dosa masa lalu, itu tidak selamanya menjadi baik dalam tobat. Gitu aja bahasanya. Nah kita kebayang sekarang, interaksi aja, jujur. Waktu kita tobat, kuat mana kita ingat Allah dengan ingat dosa? Terlalu memikirkan dosa saja adalah perbuatan yang kurang baik. Jadi jangan sampai dalam bertobat kepada Allah
hanya dosa saja yang kita pikirkan, bukan begitu kehendak Allah. Ya. Itu juga perbuatan dalam bentuk tipu daya setan. Itulah tipu daya setan. Nah, kepada manusia, maka nasihat antum, lawan. Antum tidak akan nangis tuh. Jadi kalau antum mendengar munajat sampai ritualnya benar, ya, sampai nangis bercucuran air mata, ya, kita ketawain sekarang. Ikhlas gak tuh? Pengen dapat duit tuh ya. Halo? Kok terbalik-balik ngaji mandong ya? Enggak, renungkan coba, betul nggak tuh? Ya. Maka lawan itu. Caranya gimana? Alihkan dari pikiran ke zikir. Alihkan di pikiran gini ke zikir. Ingat aja di zikir. Itu dalam ritual tobat maupun sholat tobat maupun dalam keadaan masuk tahara. Kecuali tahara ya, dalam mandi tobat. Mandi tobat harus ingat dosa. Pas sholat tidak boleh ingat dosa. Duduk. Duduk. Duduk ya. Coba berhati-hatilah ketika kita sedang melakukan ritual khusus tobat di sholat. Di antaranya sebelum kita sholat tobat, ada secara sunnah yang disebut mandi tobat. Jadi hati-hatilah bila kita sudah merasa diingatkan dosa waktu kita sholat tobat. Pelan-pelan ya. Ya. Walaupun kita teringat, kurangi. Maksud gini, antum waktu melakukan ritual tobat jangan sampai yang diingat cuma dosa saja. Itu malah yang berbuat dosa. Itu malah yang berbuat dosa. Masa antum mengingat itu? Padahal antum sedang berhadapan dengan Allah. Ini kan harus dijelaskan secara begini. Coba kosakata kita buat secara hukum tulisan. Sulit tuh. Tentang tuh, sulit itu. Orang sering salah persepsi nanti. Sepakat Pak? Sepakat ya. Jadi gimana caranya kita sebagai penterapis menerangkan ke orang lain? Ya. Ketika antum khususnya di sholat tobat, mungkin waktu mandi tobat masih teringat dosa, wajar. Tapi sebaiknya harus segera dialihkan ke syarat kita akan sholat tobat. Syarat selanjutnya, alihkan kita tidak ingat dosa waktu sholat tobat. Awalnya susah itu, kan itu memori tersimpan. Fokus kita di situ, kecerdasan kita di situ. Ya. Fakta lainnya, Allah juga memberikan kesempatan berbuat baik. Fakta itu. Karenanya perbuatan setan itu berusaha mengingatkan dosa kita. Paham maksudnya ya? Nah, bukan kebaikan. Jadi perbuatan setan itu merecoki pikiran. Di situ kita udah ngerti setan itu bermainnya di mana? Yang pada kembaran kita di pikiran. Betul kan? Belum turun. Belum terjiwai. Nah, salah satu jadinya di pikiran, bukan kebaikan, merecoki pikiran, supaya apa? Supaya terefek nanti ke bawah tuh, khawatir, cemas. Kalau udah turun, timbul khawatir, cemas. Kadangkala belum tentu akan terjadi, kita sudah cemas. Masuk sindrom penyakit. Efeknya gitu nggak? Ada penyempitan kemarin ngajinya. Nah, ini bodohnya kita. Nah, manusia yang kuat berpikir
Sebelum dari otak yang terkontaminasi diturunkan sama kembaran kita nafs yang jelek Hawa, filter kemarin kajiannya. Kolbu adalah filter, saringan. Ya, saringan. Ingat kalau sudah turun sampai ke jiwa mengisi, bahasa hatinya Allah mengabulkan apa yang dicemaskan. Bahaya nggak? Karena di hadis. Kalau khawatir itu udah kuat di kolbu, Allah berdasarkan prasangka hambanya. Prasangka tadi bukan di pikiran, tapi timbulnya kecemasan di hati. Qabul. Jadi hati bisa dikabulkan oleh Allah. Bukankah Allah berprasangka melalui hambanya? Bukan berprasangka. Allah tidak berprasangka dari pikirannya. Paham? Paham ya? Allah tidak pernah berprasangka dari pikiran intelektual. Tidak. Allah mengabulkan prasangka dari hatinya. Dari kolbunya. Kalau kolbu antum bersih, nanti prasangka itu husnudzon. Kalau bermain di pikiran, hati-hati. Allah tidak dengar itu. Tapi kalau kolbunya sudah berasbab, kolbunya dipakai dengan pola berpikir, maka Allah mengabulkan itu. Karena letaknya di aras Allah. Gimana ya? Mudah-mudahan paham ya maksud Andong ya. Allah melihat hatinya, bukan melihat pikirannya, bukan melihat kecerdasannya, bukan melihat bagusnya. Ya. Sekali lagi ada poin kata-kata. Allah berdasarkan prasangka hambanya melalui jiwa hatinya, bukan berprasangka kepada pikirannya. Setuju ya? Jadi jangan dipenggal dong hadis itu. Ulama umum sering dipenggal itu. Ya. Kalau kita dalam kehidupan masih berprasangka di pikiran, itu kita bisa melawan. Bisa dilawan. Kalau apa lawannya? Kalau di kolbu antum tidak ada penyakit. Ya. Kalau kolbu antum syalim, itu otomatis. Nah, itu kaitannya antara tafakur dan tazakur. Pikir dan zikir. Zikir bisa naik ke pikir, pikir bisa ke zikir. Duduk, itu perkara ingatan. Ya. Yang aneh di Andong, masa masih ada ikhwan akhwat Andong khususnya YMAA yang takut sama target kapitalis. Khusus muslim-muslimah. Nasihat Andong agak sedikit neken ya. Jangan tolol. Pebisnis, pedagang. Apakah itu bukan pebisnis, pedagang, jasa? Capek kayak begitu hidup, Pak. Sepakat? Sepakat? Capek. Kalau hidup kita hanya mengandalkan dalil logika, bukan artian nggak boleh berlogika. Bukan artian kita tidak boleh berpikir. Kemuliaan kita dari pikiran. Yang dilarang oleh Islam ajarannya ada la tulihu ashkaraka li ana tabiatal ashkari. Jadilah tun aimah didatun watarafu aidan bil jadilati. Itu yang dilarang. Itu udah bahasa marifat tuh. Jangan dituhankan pikiran.
Karena sifat pikiran baharu. Tahu baharu? Terbatas dan bisa berubah. Duduk. Zaman sekarang kita kontrol. Target kita harus benar, harus tercapai. Karena kita yang terbaik. Itu sudah terdoktrin dengan apa yang disebut menuhankan pikiran. Allah marah. Bukan nggak boleh berpikir. Bukan. Nah. Iwan Ahwat sekali lagi Andung ingatkan dalam bertobat. Dalam keadaan kita sadar. Itu orang sadar. Itu tobat sebetulnya. Ya. Orang sadar kan gini, tidak akan melakukan jolim. Tidak akan berkata bohong. Itu sedang tobat ya. Itu spiritualnya gitu. Jadi itulah orang yang sangat sadar. Walaupun sendiri, walaupun di tempat keramaian. Orang yang sadar itu orang yang sedang bertobat. Sekarang kita lihat, kalau kita sendirian sedang berbuat dosa. Kebanyakan. Jadi dalam bertobat, dalam keadaan sadar, jangan kamu pikirkan hanya dosa-dosa yang diperbuat. Kita aneh sering memancing perbuatan dosa yang sudah berlalu. Target yang memburu, menuntut, nggak boleh dipikirkan. Yang belum terjadi. Yang di belakang pun nggak boleh diingat. Bayangin tuh. Sehingga ada efek apa? Negatif. Yang muncul di hati manusia, yaitu lupa bersyukur kepada Allah. Antum mengingat dosa dalam bertobat, antum akan lupa makomat di atasnya, yaitu syukur kepada Allah. Percaya nggak? Antum ingat target, harus terkejar sampai pusing. Antum dijamin akan kufur nikmat. Itu efek negatifnya. Sepakat nggak nih? Nah, iya, nah gitu. Itu muncul otomatis. Kita nukil perkataan dari Syekh Abu Hasan Asy'ajali ya. Indaka asyaitan wa kasyatan tau'ama qarinil basyariyah yuhrijul atqiya aladina layatada qarun ila khatayahum. Artinya cerdiknya setan itu khususnya korin kembaran. Ini yang ngomong Syekh Abdul Hasan Asy'ajili loh. Ya. Cerdiknya setan yang khususnya korin kembaran yang ada pada diri manusia, semua ada. Sering mempermalukan orang soleh hanya mengingat dosa. Diingetin dosa kita. Itu aib. Tobat itu gak boleh waktu ritual ingat dosa. Jadi bahaya yang muncul ketika seorang hanya mengingat dosa saja bisa membuat muncul keinginan untuk menjadi berjuang ikhtiar, akan mudah terjadi kegagalan. Antum ingat back ke belakang, jangan terjadi terulang begini, jangan terjadi berulang begitu. Itu aja ujungnya gagal loh. Oh jadi nggak boleh dong ingat dosa. Boleh. Tapi kondisinya di mana? Kondisi ritual waktu kita berbersih. Wudu, mandi, hanya itu. Masa kita ritual menyerahkan tawakal kepada Allah ingat dosa? Kan gitu. Akibatnya banyak muslim yang tidak berperan untuk kejayaan Islam. Cuek. Contoh, kita sedekah. Saya aja masih diuji Allah jadi orang miskin. Betul nggak?
Kenapa miskin? Karena saya ini seret rezeki karena banyak dosa. Kan ingatannya itu. Gimana mau memikirkan kejayaan Islam? Kalau sedekah 5.000 aja masih dipikirkan seperti itu. Sepakat? Nah, gini. Hal itu karena dia merasa tidak pantas mengemban amanah. Amanah saya banyak. Nggak perlu kita nolong anak yatim. Gimana nih hidup kayak gitu? Nah, orang tua saya miskin. Saya aja garin. Tidur numpang di guru. Gimana saya mau sedekah? Kacau itu. Gimana mau memikirkan Islam? Maaf. Enggak begitu. Allah tidak ada transaksional loh membantu. Bukan nilai uangnya loh. Iya. Dia merasa tidak pantas mengemban amanah karena fokus pada dosanya. Betul nggak bahasanya? Betul kan? Tidur ketidur, aduh susah, saya belum selesai kuliah ini. Lah yang diminta kita action kita. Iya kan? Lah, kok jadi apatis sekarang yang muslim sekarang? Itu nggak suka dong tuh. Sebab dipaksa ingat dosa saja itu sesungguhnya tipu daya setan. Nggak sadar. Kalau antum itu ditipu dayakan setan begitu. Dengan mengingat kelemahan kita, mengingat kita seolah-olah diuji, padahal itu dosa tipu daya setan loh. Itu yang sesungguhnya tipu daya setan. Sebaliknya antara dosa dan nikmat Allah itu hukumnya seimbang. Arif. Antara dosa dan nikmat Allah hukumnya seimbang gak? Seimbang. Ada di Quran itu. Bagaimanapun juga seulama-ulama antum, seustad-ustad antum, sehabib-habib antum, seseseh antum. Yang namanya manusia tetap punya dosa. Namun cobalah katakan pada otak kita. Tidak mau mengingatnya terus-menerus. Berhenti ingat dosa itu. Karena sudah dilakukan. Sebab nikmat dan pahala Allah itu jauh lebih banyak kalau kita mau merenung. Quran. Jauh lebih banyak. Daripada dosa manusia. Kenapa kita tumpuk dengan ingatan-ingatan? Makanya benar kata Nabi. Nabi SAW bersabda dalam salah satu doanya, Tuhanku, aku menghadap kepadamu dengan membawa nikmat-Mu, meskipun saya juga membawa dosa. Nabi, nanti jabarkan amalan di waktu kita sudah sholat. Itu hadisnya sahih. Ya Rabb, aku menghadapkan kepada Tuhanku, kepadamu dengan membawa nikmat-Mu, walaupun aku juga membawa dosa. Hebat nggak doa Nabi itu? Jadi begitu sikap hati-hati Nabi. Dosa yang diingat dalam satu kesatuan, berbuat sikap yang fair kepada Allah. Fair kan? Karena Allah juga ngasih nikmat kan? Nah. Tipu daya setan yang memujuk manusia supaya hanya mengingat dosanya saja dan lupa dengan nikmat Allah. Itu banyak kejadian sekarang di sini. Inilah manusia yang terberdaya oleh setan. Itu bahasa Quran. Peringkat setelah bertobat itu harus tergabung dengan yang namanya inabah. Bukan tobat aja. Ini diamalkan sejalan. Atau satu stasiun, atau satu makomat.
adalah sebagai berikut. Ya. Pertama tadi ada ingatan ya, Andung terangkan dasar untuk kita bertobat. Ini sudah ritual. Antara tobat dan inabah, hawal tasina syuluki syai'i alladhi tamakiyamu bihi annadamu da'aimu wal mustamiru ala jami'u dunubihi. Artinya gini, berusaha memperbaiki perilaku buruk yang telah dilakukan, selalu menyesal secara berketerusan di atas segala dosanya. Jadi ini dilakukan setelah kita sholat tobat. Tahu nggak? Setelah sholat tobat. Di awal kita pas mandi wudu, di sana ada wudu juga. Di mandi itu ada wudu, nanti tata keramanya nu kasih tahu. Itu namanya inabah, mandi tobat. Sholat tobat, 0 ingat dosa. Masih ingat dosa di awal. Pas kita doa, ingat dosa. Duduk kan nih? Ayo. Yang awal kita dalam janabat masih ada ingat dosa. Pas kita sholat tobat, 0 ingat dosa. Pas kita sudah doa, ingat dosa lagi. Kan harus dijelaskan ini. Adab tata krama kita bertobat. Duduk sampai sini. Duduk ya. Masya Allah. Koreksi selama kita ini bertobat. Sepele nggak? Istighfar. Bingung kan? Istighfar itu tobat terkejut. Ya. Ya, sudah jadi tabiat muslim. Bagus. Tapi makna tobat tidak bisa disepele itu. Sebelum Andung jabarkan bertobat, diawali mandi tobat. Tata cara mandi tobat nasuha itu bahasa syariat. Umumnya tobat, tidak dibona syuha. Yang benarnya tobat mandi tobat nasyuha. Nasyuha terpentok tidak mau berulang dosa kembali kan gitu. Ya. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. 1. Langkah pertama, niat mandi tobat dengan melafalkan baik jahar ataupun kofi sama saja. Dalam keadaan lengkap berpakaian. Paham? Dalam keadaan lengkap berpakaian. Bukan tanjang bulat di dalam. Nawaitu guslo litaubati anjami izunu. Ulang. Pendek aja. Sebelum kita mandi tobat dalam pakaian lengkap, yang dibaca boleh jahar, boleh hati. Ya. Sebaiknya jangan atas nama Allah. Jangan pakai basmalah. Kalau Quran bahasa tobat cara sunnah kan nggak diawali dengan bismillah. Ya. Betul? Nah, okay. Jadi langsung nawaitu guslo litaubati anjami izunu. Artinya aku berniat mandi tobat dari segala dosa zahir dan batin. Itu langkah pertama mandi tobat. Langkah kedua, membasuh tangan. Basuh tangan. Tidak kejebur. Apa? Basuh tangan. Sunnah Rasul begitu. Basuh tangan dulu, bersihkan tangan ya. Baik. Karena tangan ini akan menjadi gosokan. Tahu nggak? Yang akan menggosok. Tidak boleh pakai bahan lain kecuali hanya air. Sabun nggak boleh. Ini zaman modern banget dipakai pula sabun, Pak. Sabun ada minyak. Ya. Sampai
Nggak boleh pakai apa-apa dulu mandi tobat itu. Maka mandi tobat itu terbaik di air mengalir sebetulnya. Kan nggak ada sabun, nggak ada. Nggak ada. Bahkan air yang sudah digosokkan itu juga nggak boleh dilap. Sampai kering di badan. Basuh tangan langkah kedua adabnya. Ketiga, mandi tobat ya. Langkah ketiga, membasuh tangan sampai sela-sela jari. Pastikan air yang digunakan adalah air bersih suci kalau baik yang mengalir. Duduk. Syarat suci udah tahu deh. Termasuk sela-sela. Ya. Itu langkah ketiga. Membasuh tangan langkah tadi itu persiapan untuk basuh tangan. Perhatikan dulu setelah niat. Sudah itu sela-sela digosok. Langkah keempat. Membilas badan dan kemaluan dengan cara guyur dari bagian kepala, rambut sampai basah merata. Guyur dulu. Ya. Sampai merata, ya. Basuh bersihkan terakhir kaki, ya. Kemudian siram kembali seluruh badan. Sampai termasuk sela-sela. Itu menggunakan apa? Tangan. Langkah kelima, ini mujmalnya ya dalam mandi tobat. Melakukan wudu seperti berwudu mau sholat. Langkah kelima, melakukan wudu seperti berwudu mau sholat. Sampai terbaik, walaupun masih banyak beda pendapat, sebaiknya kalau saran Andong, kita pakai basahan. Tutup aurat, perempuan pakai selendang di segini. Duduk ini. Itu syarat terbaik. Makanya orang-orang dulu sering ada baju untuk mandi janabat tobat. Ya, kita pakai pendek. Duduk. Ya, jadi udah ada 5 tuh. Nah, pertanyaan dong. Pernah ngamalin itu? Itu tidak terkait dosa lahir dan berbeda dengan orang yang sudah bersatu dengan suami istri. Duduk gak? Suami istri lebih mudah. Yang sulit justru dosa yang sering kita tidak sadari. Kalau belum melakukan, sebaiknya lakukan. Duduk kan nih? Ya. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk tidak menunda taubat dan syarat-syaratnya. Hadis ini termasuk dalil mandi taubat. Riwayat hadis Ibnu Majah. Ya. Syahih. Referensi kitab kalau ingin jelas riwayat mandi taubat. Karangan Ibnu Hajar al-Ashqalani, judulnya Bulughul Maram. Silakan baca. Ya, itu referensinya untuk mandi taubat dan taubat. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabuna." Setiap anak keturunan Adam adalah orang yang berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertobat. Syarat bertobat adalah mandi tobat. Syarat bertobat kalau lahir dan batin tidak wudu. Janabat. Baca aja bukunya itu. Bulughul Maram. Duduk. Duduk ya. Nah. Sama dengan mandi junub. Dalam hadis yang lainnya dijelaskan, termasuk dalilnya, seseorang hendaknya segera melakukan taubat atas kesalahan perbuatan dosa yang dijalani. Atas kesalahan, kelalaian, dosa yang dijalani. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Ali bin Abu Thalib, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min rajul yudnib danban summa yakun fayattaharu
summa yusolli, summa yastaghfirullah illa ghafarullah. Artinya, tidaklah seorang berbuat dosa, lalu ia beranjak bersuci, melakukan sholat, kemudian beristighfar, meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya. Maksud bersuci ini lengkap mandi tobat. Betul gak? Nah, jadi melaksanakan tata cara sholat tobat baru. Mandi tobat sudah kan? Niatnya sudah kan? Amalannya sudah kan? Nah, cara sholat tobat tidak bisa disepelekan. Hal ini secara sholat tobat masih banyak perdebatan di antara para ulama. Namun hal tersebut kalau diandung wajar. Jangan ikut campur. Wajar itu. Kecuali kita memahami ilmunya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Khususnya dalam sholat tobat. Ketika seseorang hendak mempelajari tata cara sholat tobat, salah satunya adalah cara berdoanya. Yang paling penting. Kalau sholat hampir sama. Yang paling penting cara berdoanya, berarti setelah sholat tobat. Harus disertai dengan kesungguhan dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut kepada Allah. Kita udah tahu itu nasuha. Allah Subhanahu wa ta'ala maha baik dan maha pemaaf. Maafnya maha. Kalau awam maafnya kadang-kadang tidak maha dong. Ya. Jika nanti orang yang bertobat melakukan perbuatan dosa lagi, antum tahu itu. Dosa itu karena membangkang, dosa itu karena lalai tahu. Sampai enggak? Kalau antum sudah sekali aja melakukan mandi tobat janabat dengan sholat tobat secara tuntunan Rasul ini. Paham enggak? Kalau terjadi dosanya itu kesalahannya kelalaian, Allah tidak marah, tapi bersegera melakukan tobat, tidak dengan inabah. Paham gak? Tobat saja tidak dengan inabah. Ayo. Maksudnya paham gak nih? Paham ya? Nanti Nung jelaskan ya. Jadi jika nanti orang yang bertobat tersebut melakukan perbuatan dosa lagi, tapi perbuatan dosa antum tahu, maka ia dibolehkan bertobat lagi. Duduk? Ya. Jadi kata ulama, ada yang bilang begini, wajib diterima karena Allah sudah berjanji untuk menerima tobat umatnya yang bersungguh-sungguh. Sehingga masalahnya ada pada diri si pendosa tadi. Apakah dia bertobat dengan sungguh-sungguh atau tidak, atau tahu dia bertobat? Cara-caranya kan itu. Nah, sholat tobat umumnya dikerjakan dengan 2 rakaat. Perhatikan dulu, jangan dulu tambah-tambah nih. Tobat tidak ada kaitannya dengan seolah-olah harus membebani pada diri. Pahami itu. Nabi menyuruhnya 2 loh. Yang diawali niat dan diakhiri salam. Sama. Seperti sholat biasa. Sholat ini lebih utama diharuskan dengan sendirian. Karena tidak termasuk jenis sholat yang disunahkan untuk dikerjakan. Sholat tobat itu berjamaah. Tidak disunahkan. Ya. Jadi dasar anjurannya, istilah dalilnya begini. Melaksanakan sholat tobat diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ali bin Abu Thalib, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah bersabda, Maman rajuli yudunubi dan bansumu yaukama fatahuharu summa yusolli summa yastaghfirullah lahu ila ghafara lahu. Artinya,
Tidaklah seseorang berbuat dosa lalu ia beranjak bersuci, melakukan sholat, kemudian beristighfar, meminta ampun kepada Allah, kecuali pasti Allah mengampuninya. Itu dasarnya. Jadi jangan diperdebatkan sholat tobat itu. Ya. Umumnya tata cara sholat tobat sesuai ajaran Islam sebagai berikut. 1. Niat sholat tobat nasuha. Niat saya sholat tobat nasuha. Yang dibaca, usolli sunnat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Udah tahu deh. Itu niat sholat tobat. Aku berniat melakukan sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Langkah kedua, takbiratul ihram. Langkah ketiga, membaca doa iftitah. Langkah keempat, membaca surat Al-Fatihah. Langkah kelima, membaca surat ayat dari Al-Quran umumnya. Para ulama mengatakan bahwa tidak ada ayat atau surat tertentu yang dianjurkan untuk membaca sholat taubat ini. Jadi sebaiknya gunakan ayat-ayat yang turun di Makkah. Gitu aja. Ya. Kecuali di doa nanti perkaranya. 6 ruku, 7 itidal membaca doa itidal, 8 sujud membaca tasbih sujud 3 kali, 9 duduk di antara 2 sujud, 10 sujud kedua dianjurkan membaca tasbih sujud 3 kali, 11 bangun melanjutkan rakaat kedua sama seperti rakaat awal, 12 tasyahud akhir, 13 salam, 14 berdoa mohon ampunan sebagai berikut. Tobat sendiri harus dikerjakan semata-mata karena Allah kan. Meminta ampun kepada Allah kan atas segala dosa yang selama ini dikerjakan. Doa untuk bertobat kepada Allah ini mulai ingat dosa. Yang tadi jangan ingat dosa. Makanya di Qur'annya jangan diambil ke ayat-ayat dosa. Paham gak nih? Gitu. Nah, jadi doa untuk bertobat yang paling biasa dan sering Nabi lakukan. Allahumma la yati bil khairi illa an. Ulang. Allahumma la yati bil khairi illa anta. Wa la yaradu syuru illa anta. Artinya, ya Allah, yang mendatangkan kebaikan hanya Engkau. Yang menolak keburukan juga hanya Engkau. Itu doa taubat Nabi. Ulang. Allahumma la yati bil khairi ila anta. Wa la yaradu syuru ila anta. Apal? Halo? Apal gak nih? Ini kaitannya dengan mandi taubat. Ini sudah sholat tobat. Ya. Sebelum Anda melanjutkan ke doa ini ada yang bertanya enggak? Adab-adabnya. Karena enggak boleh salah. Mandi tobat. Niat tobat udah. Runut cara-caranya tadi udah. Ya kan? Betul kan? Di situ masih boleh ingat dosa. Pas sudah sholat, ya, sudah sholat sama seperti biasa 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Nabi menyuruhnya kepada umatnya 2 rakaat. Sholat tobat. Setelah sholat itu sama, ya. Doa setelah Al-Fatihah itu bukan sunat. Pakai doa Mekah. Anjuran yang boleh dikatakan Nabi keharusan. Tahu nggak keharusan? Beda kalau sholat biasa bisa jadi sunat. Kalau sholat wajib doa membaca Quran sunat. Paham nggak? Kalau di tobat itu boleh semi wajib lah gitu. Ya. Pakai aja ayat Mekah dulu. Yang paling bermasalah sering jadi perdebatkan adalah di doanya ini. Doa yang dipakai Nabi langsung setar. Setarnya apa? Allahumma la yati bil khairi ila anta. Wa la yaradu syuru ila anta. Ya Allah, yang mendatangkan kebaikan hanya Engkau. Yang menolak keburukan juga hanya Engkau. Doa tadi mengajarkan kita pemahamannya. Betapa baiknya Allah selalu memberi kesempatan bagi hambanya yang ingin bertobat. Lalu setelah itu
Kata Nabi, baca surat Ali Imran ayat 135. Di sini bacanya pakai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca. Ali Imran 135. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosanya mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Doa tadi itu ya Allah fatwa hati yang ngomong ke badan si pendosa, tahu nggak? Tahu nggak? Kalau yang awal itu gini, ya. Kalau yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan dakwah dari kolbu, dari Allah. Perintahnya itu. Paham nggak nih? Turun aja tangannya. Kita kan belum bisa membaca bahasa hati. Lafazkan saja, sampaikan kepada diri, ke badan ini. Duduk kan nih? Sampaikan ke pikiran, sampaikan ke tangan, sampaikan ke kaki. Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, menjolimi diri sendiri, segera mengingat Allah. Kalau mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui, betul? Udah tahu begitu, baru runut. Apa dulu? Perintahnya apa dulu? Zikrullah. Sudah itu, mohon ampun kepada Allah. Enggak terkejar istighfar 100, pakai sebaiknya 100. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu antum yang ngomong. Betul nggak? Terkejar, saya dulu istighfar aja. Kan gitu. Allahumma anta rabbil alamin. Itu kan kalau taklim. Taklim kan terikat dengan target. Betul kan? Oh, jangan mental, jangan ditargetkin dong. Tobat itu berdasarkan tuntunan Rasul 100 loh. 100. Betul kan? Itu perintahnya. Ampun dosa. Ya, siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Kalau ada tambahan kata ulama silakan. Kalau itu berdoa baik. Paham ya? Paham ya?
Kalau ketemu hadis-hadisnya silakan. Jadi tidak diperdebatkan. Tapi pokok dari adab, aturan tobat, nggak banyak yang tahu. Itu masalahnya. Itu tadi, kan pendek. Hanya 2 rakaat. Mandi tobatnya juga niatnya begitu, jelas. Ya, sholat tobatnya jelas. Ya, doanya jelas. Ya kan? Setelah itu mau dipanjangin, dipendekin, terserah deh. Ya. Pakai meraung-raung nangis doa 1000 inilah 1000 itu terserah. Gitu ya. Yang penting yang pokok tidaklah lepas. Tuntunan dari Nabi tidaklah lepas. Paham? Udah selesai. Nungguin dari Ustadz Fauzi nggak datang kesimpulannya. Runut sholat tobat itu mandi tobat. Karena kalau ada dibuat sama ulama sekarang bisa banyak salahnya. Andung ada perbandingan nih salahnya, nih gitu maksudnya ya. Ya udah, Andung potong cepet aja. Ya, janabat sudah, tobat sudah, pemahaman di atas sudah ya, ruqyah sudah ya, pengertian tobat dan inabah udah ya. Selanjutnya ngapain? Udah salat tobat, udah salam. Rambu-rambu selanjutnya setelah bertobat dan inabah, Rasulullah bersabda, kata Nabi mesti gimana? Bukan kata Anduang. Bukan. Kullu ummati maghfurur lahum. Kata Nabi nih. Ilal mujahirin. Inna rajula ya'amal bil laili syumma yusbihu wa qad satarallah alaihi amallahu. Itu kata Allah. Setelah mandi, sholat tobat, selanjutnya. Setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa. Poin. Udah mah sholat tobat, keren den. Kecil. Ada yang dulu preman. Badan ini nggak boleh dibanggakan karena dosa. Ngomong begitu batal tuh. Ayo. Ngomongin istri buat dosa, buat jolim, buat ini batal tuh. Bener. Terutama yang terkait amanah di diri. Beda kita ngomongin orang kalau ada fastabiqul khairat, tau nggak? Beda, mendidik orang. Ada orangnya beda. Hati-hati dakwah hukumnya. Kalau antum sudah bertobat, badan antum sendiri nggak boleh diomongin ke orang. Karena itu milik Allah. Termasuk badan antum, istri antum, anak antum. Nggak boleh. Karena kata Nabi, setiap umatku akan mendapat ampunan kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Seseorang berbuat dosa pada malam hari, kemudian pada siang harinya dia menceritakannya. Banyak kan? Diceritain. Padahal Allah telah menutup perbuatan tersebut dengan ritual tadi. Ritual tobat tadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pernah dong sampaikan ini. Kalau nggak salah Pak dulu pernah diingat. Jangan menyampaikan dosa kita sendiri kalau kita sudah bertobat. Orang sekarang keren banget kalau dia pernah berbuat dosa diceritain di umum. Hadis tadi menandaskan bahwa Nabi selain wahyu di badannya juga cerdas. Ya. Antum tidak bisa membayangkan jika setiap ahli maksiat jujur menceritakan kemaksiatannya. Maksiat nggak boleh jujur bro kalau sudah ditutupi dengan tobat. Duduk nggak? Maka itu sangat berbahaya. Batal untuk tobat. Mainin Allah itu. Ya. Bayangkan jika anak cucu antum resikonya mendengar cerita maksiat itu, maka setiap kali si anak dan cucunya mau berzina, maka dia bilang, halah, angku den, embah den, buyut den, dulu bayi itu juga. Bayang tuh. Bahaya tuh. Kenasab. Kan kita
sering nggak sadar dibalik. Dalam hal maksiat memang dilarang jujur, titik dan dong. Kalau sudah mandi tobat dan tobat, dilarang jujur. Sebaiknya tidak usah cerita, tapi juga jangan berlagak sok suci. Duduk kata. Itu kuncinya. Jika jujur dalam berbuat dosa, bahaya yang lebih dalamnya tahu nggak? Nanti bisa menjadi syariat. Cerita tadi. Bisa aja kan menjadi syariat. Mulai ada. Jujurlah kamu pernah buat maksiat. Tidak syariat Islam kalau sudah bertobat. Diceritakan maksiat. Poin tuh. Ada 2 tobat yang mesti dilakukan sekaligus. Pertama, tobat untuk tidak menceritakan maksiatnya itu lagi. Itu inabah. Berarti kita masuk inabah. Terlarang kita menceritakan maksiat walaupun itu dosa kita sendiri. Kedua, pertama, kalau kita sudah bertobat, tidak menceritakan maksiat itu lagi, kata Nabi. Kedua, untuk tidak melakukan maksiat lagi, usahakan. Kecuali maksiatnya kita tahu. Lalai, terpaksa, bisa jadi maksiat itu. Paham nggak? Paham nggak? Lalai terpaksa kira-kira apa tuh? Kita nggak sadar. Ya. Itulah amalan tobat yang sudah masuk ke menuju inabah. Oh, itu dia. Terlarang mencela terhadap pelaku muzaharah. Itu tingkatan naik. Pelaku muzaharah tahu nggak? Orang yang berbuat maksiat, orang yang sudah bertobat, dirinya saja tidak boleh diomongi, juga termasuk orang muzaharah, orang yang sedang melakukan maksiat. Tidak boleh. Rusak juga tobat antum. Kita kan gampang jadi. Yang duduk aja sering kena tuh. Itu di tingkatan muzaharah, tingkatan nggak boleh menceritakan orang yang berbuat maksiat. Walaupun terbukti dia buat maksiat. Itu poin. Ya. Terlarang sekali lagi melakukan pencelaan, menghina orang yang sedang muzaharah atau orang yang berbuat maksiat. Walaupun terbukti. Kemudian menceritakan kepada khalayak. Terlarang. Ini kata Allah. Bukan kata Nabi. Dan Allah menerangkan itu. Quran surat An-Nur ayat 19. Itu dia dasarnya. bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ngeri gak Pak? Jadi jangan heran kalau kita sering ada masalah dalam hidup. Dengan alasan tarbiyah, mengobati, itu dilarang kalau antum sudah bertobat. Karena itu ada ajab untuk antum.
Nah, Andung cepat jelasin ini nih. Ini yang ngomong nggak ulama loh. Ini firman Allah. Siapapun yang sudah sampai tobat, sampai mandi janabat, menyiarkan orang muzahara yang melakukan tobat aja tidak boleh. Sepakat? Kata siapa? Udah jelas tuh. Bayangin kita salahnya sekarang selama ini. Sepele benar kita tobat. Untuk kelanjutan tobat ternyata ada adab. Makanya sering kita berbuat dosa yang berulang-ulang. Dalam kitab Fathul Bari dikatakan, langsung aja ya, bahwa barang siapa yang berkeinginan untuk menampakkan kemaksiatan dan menceritakan perbuatan maksiat tersebut, baik itu pada dirinya, amanahnya maupun orang lain, maka dia telah menyebabkan Robnya marah kepadanya sehingga dia tidak akan menutup aibnya sendiri dan akan diujinya dalam kehidupan. Dan barang siapa yang berkeinginan untuk menutupi perbuatan maksiatnya, walaupun terbukti orang itu berbuat maksiat, nah, jadi menutupinya baik diri sama antum, amanah antum maupun orang lain, karena malu terhadap Robnya, karena itu ciptaan Robnya, ya, maka Allah Ta'ala akan memberikan penutup yang amat kuat bagi aibnya sampai dia meninggal. Dan ini benar. Dosa tersendiri bahaya dari terang-terangan tersebut. Ini dosa bahaya terangan tersebut itu terbukti dunia akhirat. Kita sering lupa itu. Sedih kita enggak? Tanpa kita sadari, di situ bermain syaitan. Tolong, ikhwan, akhwat. Andung masih ngeri-ngeri sedap kalau sudah masuk inabah. Ya. Karena itu kontan. Kontan. Kalau kita ingin baik, jangan tanggung-tanggung. Kalau kita ingin populer, jangan tanggung-tanggung. Ingin viral, jangan tanggung-tanggung. Bukan dunia, akhirat juga. Di langit kita populer. Bersih sebersih-bersihnya, jangan tanggung-tanggung. Dan barang siapa yang ingin untuk menutupi perbuatan maksiatnya tersebut karena malu terhadap Robnya, maka Allah akan memberinya penutup yang kuat bagi aibnya itu terhadap keturunannya, dirinya dan keturunannya. Bahaya dosa setelah tobat dengan mengikrarkan terang-terangan sama maknanya dengan mengharamkan bagi dirinya sendiri terhadap ampunan dari Allah. Itu kata Allah. Sama. Ampunan Allah tuh untuk diri antum yang bertobat diharamkan sama antum. Ngeri enggak? No. Menceritakan perbuatan maksiat kepada khalayak umum bisa juga menyebabkan pelakunya melakukan maksiatnya secara terus-menerus. Itu resikonya. Tanpa sulit antum menghentikannya, tanpa antum menyadarinya. Enggak percaya, baca aja Fathul Bari. Ya. Dan hal ini juga menyebabkan manusia ikut mengamalkan perbuatan maksiat orang tersebut. Sama, walaupun antum tidak melakukannya. Sehingga dia akan mendapatkan dosa dari dosa-dosa para pengikutnya. Tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Ini Quran. Karena itu penunjuk kepada keburukan seperti pelaku keburukan itu sendiri. Ulama sufi ngomong gitu. Kalau antum menunjukkan kepada keburukan sama berperilaku dengan keburukan itu sendiri. Ini ada kaitannya dengan dakwah. Nah, ini khusus untuk para penterapi psikolog muslim. Nah, kesana kok nyambungnya dong. Enggak, ya kita kan terapis, termasuk pendakwah. Kunci dia dong nasihatin. Jangan benci pada orang yang melakukan maksiat. Aduh, berat nih. Setuju nggak nih?
Bisa? Bagi penterapis psikolog, bagi pendakwah, saya sampaikan rahasianya ya. Jangan benci pada orang yang berbuat maksiat. Disitulah tugas kita keulamaan bekerja. Tugas penterapi bekerja. Kita jarang berpikir sampai ke titik situ kan? Jujur. Jangan sekali-kali benci pada orang maksiat. Nggak ada manusia suci seperti malaikat, nggak ada. Nggak ada. Malaikat memang diciptakan Allah sebagai makhluk yang hanya mentaati seluruh perintahnya. Tidak pernah ada celah kesalahan di malaikat. Kedurhakaan, kemaksiatan tidak ada. Dimanapun ia berada. Bahkan di tempat-tempat maksiat pun tetap saja malaikat itu memberi kebaikan. Betul? Iya kan? Begitu juga tidak ada manusia yang bercita-cita selaknat setan, enggak ada. Walaupun dia pun tidak menyadarinya. Kalau ditanya secara serius, enggak ada manusia sekafir-kafir orang yang ingin berperilaku selaknat setan, enggak ada. Setan memang dikehendaki Allah begitu. Menjadi makhluk yang merugi, disuruh membangkang, disuruh durhaka, disuruh bermaksiat kepada Allah. Begitu nurutnya. Tapi ingat, jangan sampai kita bermohon kepada Allah menjadi manusia seperti setan. Kalau itu sudah ditetapkan, segera istighfar. Dimanapun ia berada, bahkan di masjid pun keburukan yang dilakukannya tetap dia lakukan. Itu setan. Ingat, ada setan yang berbentuk manusia. Jangan sampai menjolimi itu. Ya. Sementara manusia berada di tengah-tengah. Kita ini di tengah-tengah antara malaikat dan setan. Jadi dengan begitu kita ada hak pilih. Letak hati di mana? Tengah. Letak pikiran di atas. Letak nafsu di bawah. Jati diri manusia adalah tengahnya. Bukan intelektualnya. Bukan kekuatan badannya. Bukan. Setuju? Itu dia. Manusia, kata Nabi, selalulah berada di tengah-tengah. Manusia diciptakan Allah dengan diberi dua pilihan. Antara mengikuti malaikat atau mengikuti jalan setan, iblis. Kan gitu. Yang ada pada dirinya juga, yang ada pada luarnya juga, ada teman-temannya juga. Maka kalau mengikuti salah jalannya, terjerat antum di sana. Kan gitu. Allah sudah memberi jalan bagaimana mengikuti malaikat, sudah dikasih tahu. Dan juga memberi rambu-rambu agar tidak tersesat di jalan setan dan iblis, sudah dikasih tahu. Dengan melakukan kemaksiatan, jangan, sudah dikasih tahu. Semua banyak yang tahu. Oleh sebab itu, sedurhaka apapun seorang hamba tidak lantas berkeinginan menjadi selaknat setan, enggak. Karena ada tahu, betul kan? Dia hanya terperdaya oleh setan, hanya pandai menipu. Jadi kita nggak boleh mengkafirkan orang. Jangan membenci orang yang berbuat maksiat, dia terperdaya, kasihan kita. Begitu juga serajin apapun ibadah seorang hamba, bukan berarti sudah menjadi suci seperti malaikat, tidak. Pasti ada salah dan dosa, karena tidak ada hamba yang masum sebagaimana Rasulullah. Jangan hanya karena sudah rajin beribadah, sudah melakukan perintah, sudah menjauhi larangan syariat, lantas merasa suci. Akibatnya sombong, meremehkan orang lain, bahkan ada yang merasa sudah memegang kunci surga.
sehingga mudah sekali mengkafirkan orang yang bermaksiat. Dia bangga akan ibadahnya lalu menghina orang yang berdosa. Nabi Allah pun marah itu. Marah itu. Rusak atribut antum nanti. Padahal dalam ajaran agama tidak pernah kita ketemu diajarkan menghina, memvonis orang lain sebagai ahli neraka, nggak ada. Bukanlah. Yang namanya manusia itu nggak ada yang ahli neraka. Terutama dalam menyampaikan dakwah, hati-hati. Soal mereka tidak sholat, tidak benar. Tugas kita apa? Membina dan menterapi, dua tuh. Itu tugas kita. Walaupun kita sedang sakit, tugas kitanya dua. Menghadapi itu semua, membina dan menterapi. Sepakat? Masya Allah. Kok jadi lupa nih? Kita terapi mereka, kita bina mereka dengan kesabaran. Itu ibadah yang paling tinggi banget deh. Jangan sampai kita menganggap mereka kafir. Maka khususnya ikhwan ya rahimakumullah dimanapun berada, jangan ikut aliran yang gampang mengkafirkan orang, memburukkan orang, menjelekkan orang. Pantang gitu. Pergilah sana. Itu prinsip. Orang kata mereka sudah anti dengan selain Allah. Banyak. Karena kecerdasan, karena kepintaran. Ya jelas. Itu memang udah anti Allah. Ngapain kita mengkafirkan juga nggak boleh. Allah itu memperhitungkan amal sebesar biji atom loh. Tahu itu. Ya. Rusaknya tobat antum, tidak diterimanya tobat antum, salah satunya juga adalah mudah menyalahkan orang lain. Dan susah berprasangka baik dalam menjalankan kehidupan, serta merasa pintar dalam ilmu amalan, serta kufur nikmat ujungnya. Enggak paham ilmu syukur. Bukan enggak ngerti. Jadi ada 3 poin yang perlu digarisbawahi dari kajian ini terkait taubat dan inabah. 1, kita bina. Antum kena sama sini. Pasti ketemu yang mesti dibina. Lari antum masuk Nuh tuh, pak. 38. Rasain aja coba. Ya jangan-jangan datang kemari memang disuruh Allah ya. Memperjalankan ya. Wajib membina. Kemudian wajib menterapis. Nah, membina, membimbing, menasihati adalah ajaran dakwah Islam kan? Tidak pilih harus jago mimbar. Bukan itu. Ayatnya jelas. Mengajak orang untuk melakukan kebaikan harus dengan cara hikmah. Bukan cara pinter. Quran. Hikmah itu prakteknya dari diri. Bukan dengan kepintaran. Hikmah. Baca Quran. Membina manusia itu harus dengan cara hikmah. Doa yang tidak terlihat. Menolong serius. Bukan dengan transaksi saja. Mau berhadapan, berjidal dengan orang yang mengandalkan korelasi Quran, kalah deh antum. Anda yang bicarakan Quran. Tidak akan keluar omongan kita kalau tidak ada korelasi dasar Quran dan hadis sunnah, betul kan? Menang antum itu betul. Tidak akan sakit antum akan ketemukan obat kalau antum bertanya berkorelasi pada Quran dan sunnah. Akan ketemu obat itu. Yakin nggak itu? Setinggi apapun ilmunya. Tanpa 2 mukjizat tadi habis. Apalagi kondisi zaman sekarang. Ini prinsip. Kondisi kodrat zamannya itu prinsipnya. Bedah Quran. Bedah sunnah.
Jangan apa kata orang, itu pikiran. Jika orang bermaksiat lalu dinasihati dengan tuduhan pendosa dan ahli neraka, tidak akan masuk ke hati orang itu. Nggak akan, Nabi begitu. Yang menjadi kesadaran diri malah akan menjadi tekanan yang membuat orang tersebut putus asa. Harus dipahami bahwa dakwah Islam itu menanam harapan. Poin? Dakwah Islam itu menanam harapan. Harapan itu terkait ridho. Ya. Kepada orang agar ketika dia memang penuh dosa, orang itu mujaharah, setidaknya menimbulkan niat untuk mau memperbaiki saja udah keren. Jangan benci sama orang yang berbuat maksiat. Disitulah ladang amal kita. Jangan benci sama setan dan iblis. Disitulah kita tahu mana yang baik. Betul kan? Ya. Jangan benci seprofesi kita kalau dia menghina kita. Disitulah dosa kita hilang. Lah kok jadi susah hidupnya? Ya pusing. Apa yang membuat susah kepala kita? Nikmat Allah ada. Gimana kita mau terapi kalau tidak ada pendosa? Sepakat? Iya kan? Kedua, itu yang pertama. Jangan sampai kita menganggap mereka adalah kafir. Itu Quran. Enggak boleh. Kita harus membina dan menterapi itu yang pertama. Kondisi sekarang. Karena kita udah dasar kan? Yang kedua, jangan sampai kita menganggap mereka adalah kafir. Orang yang mudah menganggap orang lain kafir karena dia merasa yang paling islami. Renungkan psikologi kejiwaannya. Siapapun juga orang yang menyebut kafir, dia merasa dirinya paling islami. Betul kan? Psikologinya begitu. Seharusnya membimbing, menasihati tidak boleh diukur dengan diri sendiri. No. Menasihati nggak boleh ngukur dengan diri sendiri. Walaupun keimanan ampun tinggi, nggak boleh. Itu kata Nabi. Ukurlah dengan petunjuk Allah. Setuju gak tuh? Masa kita ngukur kebaikan orang dengan diri sendiri? Nggak bisa. Ini khusus pendakwah, penterapi ke situ. Apalagi diukur dengan rasa baik dan suci. Waduh, gawat. Kita sendiri nggak bisa suci kan? Kita sudah ada lalai kan? Karena orang yang menilai, orang lain menilai dengan dasar kesucian dirinya akan membuat dirinya sombong. Naik itu iblis. Dan menganggap orang lain salah semua. Itu poin-poin kejiwaan. Dan Quran nunjukin. Ketiga, Allah itu memperhitungkan amal sampai sebiji atom. Walaupun orang itu pendosa, ya, karena kemaksiatan yang dilakukannya, ya, tapi kita tidak tahu apakah dia selalu dan akan selamanya melakukan kemaksiatan. Jawab. Tidak. Kalau Allah merubah dia. Tentu sebagai seorang muslim yang masih beriman kepada Allah, pasti ada kebaikan dalam hatinya. Paling tidak keimanan itu sendiri yang masih tertancap dalam hatinya. Walaupun dia jelas-jelas tidak sholat, walaupun dia ternyata berzina, bermaksiat, pasti dalam hatinya imannya kepada Allah tetap ada. Betul? Makanya disebut oleh Ghazali di Ihya Ulumuddin, garizah manusia itu adalah di hatinya ada iman. Tidak boleh mengkafirkan. Dalam kitab Hikam dijelaskan, ini lebih dalam hikmah.
Lebih baik berdosa tapi membuat diri kita menyadari perbuatan dosanya. Ya. Daripada rajin ibadah tapi membuat hati merasa suci dan sombong. Pilih. Kalau suruh milih. Nah, sesungguhnya kelakuan baik atau taat sebagai ujian untuk mengukur apakah kita merasa suci dan sombong. Itu ukuran, dirasa, dijauh. Apakah kita bisa merasa suci dan sombong? Naturalnya kita nggak bisa sombong, kita tidak bisa bersih, kita tidak bisa suci karena ada. Udah paham? Ya. Kelakuan buruk sebagai ujian untuk mengukur apakah kita masih memiliki harapan untuk bertobat. Gak bisa kita semua suudon sama orang, walaupun dia pelaku penjina sekalipun. Betul? Nah, memang orang yang selalu baik, lalu merasa baik, akan gampang menganggap orang lain tidak baik. Bizauki. Tobatnya terletak pada batin. Orang yang tak pernah melakukan kemaksiatan lalu melihat dirinya suci akan gampang melihat orang lain yang berdosa dipandang sebagai orang yang buruk. Dia begitu gampang menyalahkan orang lain atau menganggap orang yang melakukan kesalahan sebagai orang yang sangat buruk karena dia tidak tahu bagaimana jika dia seperti mereka. Sangat perlu dipahami, tolong diingat. Yang dimaksud maksiat tidak hanya maksiat yang tampak oleh kita, yang terlihat oleh kita, tapi ada maksiat itu yang paling gawat, yang tidak terlihat dan tidak kita sadari. Sudah tidak terlihat, kita gak menyadari, itu yang gawat. Itulah ajaran tasawuf. Betul kan? Salah satu yang rawan terjadi adalah ketika kita merasa saleh sendiri dan menganggap orang lain pendosa, menuduh ahli neraka, ibadahnya rajin tapi hatinya juga rajin menilai orang lain salah. Nggak bener. Berarti ada apa itu mesti diberesin. Inilah maksiat yang terselubung. Itu yang paling dibenci oleh Allah. Sesungguhnya kita jangan tertipu dengan amal kebaikan. Di situ setan korin main. Yang kita lakukan, seorang yang melaksanakan banyak amal kebaikan lalu dalam hatinya selalu merasa dekat dengan Allah, merasa suci, aman dari siksa Allah, orang tersebut akan celaka. Allah memerintahkan namanya untuk mentaati perintahnya, bukan untuk merasakan diri itu suci. Hanya itu. Iya kan? Apalagi untuk menilai orang lain, enggak. Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah tanpa mengharapkan timbal balik. Itu udah tinggi makomatnya. Begitu juga jangan merasa terpuruk dengan dosa yang telah kita buat. Jangan putus asa. Baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, seseorang yang sengaja atau tidak sengaja tidak melakukan kemaksiatan atau dosa-dosa lalu dia merasa putus asa dari rahmat Allah, orang tersebut telah menjebak dirinya dalam bisikan setan kegelapan. Bermain tuh. Padahal dosa-dosa seseorang hamba sangat kecil bila dibandingkan dengan keluasan ampunan rahmat dari Allah kan di Quran. Kenapa Allah mengharamkan bunuh diri? Kenapa? Kenapa Allah mengharamkan putus asa? Kenapa Allah mendosakan orang yang keluh kesah? Pada kategori dosa-dosa besar kabair lah ya. Karena Allah selalu memberi kesempatan pada seorang hamba untuk selalu memperbaiki diri dari kesalahan, membenahi diri dari kekeliruan, bertobat dari saudara dosa-dosa. Jadi ketika seorang melakukan dosa besar, semisal berzina, membunuh orang, merampok, korupsi, naudzubillah, dia tetap akan mendapatkan peluang ampunan dari rahmat Allah, kecuali syirik.
Selama dia berniat, bertekad kuat meninggalkan dosa itu, mendekatkan kepada Allah dengan cara mentaati perintahnya, taubat dan inabah, insya Allah akan ditolong. Karena kita ada hak pilih. Orang soleh, orang yang diterima di sisi Allah bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Iya kan? Yang diterima Allah itu pasti sudah melakukan dosa. Melainkan dia yang selalu bertobat, inabah, bertekad, meninggalkan larangannya, semampu dia, sekuat dia melaksanakan perintahnya. Karena hakikatnya tidak ada seorang manusia yang lepas dari dosa. Sekecil apapun pasti pernah melakukannya. Entah dengan sengaja atau tidak. Dari itu sesungguhnya dosa kita lakukan, entah sengaja tidak, bukan semata sebagai perbuatan dosa yang tidak memiliki hikmah. Dosa pun ada hikmahnya. Ya. Mungkin dengan dosa yang kita lakukan hikmahnya kita tak merasa paling suci dan sombong daripada orang lain yang dianggap tidak ahli ibadah, betul kan? Mungkin dengan dosa kita tahu bagaimana caranya bertobat meratapi dosa, betul kan? Mungkin selama ini tobat kita tak sepenuh hati karena masih merasa diri kita tak pernah melakukan dosa, benar kan? Mungkin dengan dosa kita yang kita lakukan yang awalnya gampang menduga orang lain penuh dosa atau menuduh orang lain yang berdosa sebagai ahli neraka. Nah, dengan kita memiliki dosa, kita tidak akan begitu gampang menganggap orang lain berdosa. Ahli neraka. Itulah beberapa tata cara amalan tobat. Setelah tobat, pahami tobat itu ternyata untuk kita, untuk kebaikan kita, menyehatkan kita. Tanpa itu kita sulit melangkah ke tahapan yang sampai ridho, syukur, ma'rifatullah. Stasiun selayang saja. Stasiun tangga makomat setelah tobat dan inabah adalah sabar. Catat. Apa? Nung jelaskan nanti sabar. Ya. Yang namanya makam sabar sudah anu bahas secara selayang. Asyabru huwa hashbun nafsi anis astati watis walis tawhadili falil kairati. Sabar adalah menahan diri dari hawa nafsu serta menekan diri tekun beramal. Sabar juga dapat diartikan sebagai bersungguh-sungguh dalam menghadapi cobaan dan ujian yang menimpa dalam kehidupan. Walaupun sudah taubat tetap ujian ada. Oleh karena itu sesungguhnya orang hamba dalam menahan diri dari hawa nafsu menghadap ujian akan menumbuhkan ketaatan kepada Allah, di samping bersabar dalam memperbaiki akhlak buruk kepada akhlak mulia, bergaulan dalam berkelakuan. Makanya yang namanya sabar menjadi dua. Sabar dari melakukan kemungkaran. Kedua, sabar dalam menegakkan keadilan. Jadi konsep sabar lebih dalam dan lebih jelas. Makam ketiga. Langsung ketiga ya. Syukur. Jadi tobat inabah. Kedua, ketiga, syukur. Syukur dari sudut bahasa adalah memperlihatkan. Syukur itu diperlihatkan. Syukur itu harus langsung dijahirkan. Nikmat karunia Allah itu harus dilihatkan, bukan disembunyikan. Kalau antum bisa dapat rezeki sedikit, sumbangkan. Betul kan? Enggak disembunyikan. Dapat hadiah 1 miliar ngumpet orang sekarang. Nah, perintah syariat begitu. Kamu punya ilmu, jago terapi, disembunyikan kufur nikmat, perlihatkan, tolong. Itu udah amalan syukur. Jadi menakfirkan atau menakrifkan makna dari syukur, kita harus menekankan aspek pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci. Yaitu dengan memahami, mengetahui bahwa pemberi nikmat tersebut adalah bukan antum. Allah tidak merasa memiliki ilmu. Maka antum keren, hanya dibagi saluran. Gimana mau dapat ilmu keren kalau merasa milik dia ilmunya? Iya kan?
Gimana mau menyumbang kalau merasa dia hartanya? Karenanya amalan cara bersyukur, menyatakan perasaan syukur ada 3. Syukur melalui lisan. Karena itu harus dijaharkan. Alhamdulillah. Syukur melalui hati. Kira-kira apa? Niatnya berprasangka baik saja. Syukur melalui anggota badan. Kira-kira apa? Bantu. Buktikan. Itu sebabnya jenis syukur ada 2 jenisnya. Caranya ada 3. Syukur 1 apabila seseorang yang mengharapkan sesuatu nikmat dari Allah. 2, syukur dalam kalangan orang yang takut kepada Allah. Tangga keempat dari perjalanan ruhani dalam konsep terapi. Raja istilah menunjukkan kuatnya keinginan seseorang terhadap sesuatu. Kuat kali terhadap sesuatu apabila meminta pertolongan kepada Allah. Jadi kalau antum ingin berkendak sesuatu, baik itu dunia atau akhirat, kuat antum melakukannya. Tidak ada putus asa. Ciri yang sudah berderajat maqamat raja ada 5. 1, seorang yang bersegera dalam melakukan ibadah karena ditakuti tidak akan mendapat kesempatan untuk beribadah lagi, maka dia kuat. 2, seorang yang memperbanyak sholat tahajud pada waktu malam dan berdoa sehingga menjelang pagi disertai dengan rasa takut akan zatnya, maka dia tidak akan meninggalkan sholat malam itu. 3, seorang perlu bersifat al-uns ketika sedang berkalwah nanti. 4, ringan tulang untuk memberikan pertolongan sesama makhluk. Empati, sedekah, duafa anak yatim dalam kebaikan dan takwa. 5, merasa nikmat apabila doa terkabul dengan bermunajat kepada Allah, selalu berprasangka baik kepada Allah. 6, merindukan perkara-perkara yang dirindukan oleh Allah, yaitu mengharap ampunannya. Hanya itu. 7, selalu berakhlak mulia sesama makhluk, senantiasa bersabar, mudah memaafkan. 8, meninggalkan hawa nafsu yang hina dan syahwat yang melampaui batas. Dengan mengutamakan ketaatan, memohon bersungguh-sungguh diiringi dan berprasangka baik kepadanya. Itulah maqamat raja yang lebih detailnya, karena maqamat dari sabar ini tidak terkait terapi langsung. Karena kesalahan orang itu karena konsepnya itu ada di taubat dan inabah yang tidak diamalkan langsung kena fisik. Sebetulnya kalau orang sudah melalui hukum-hukum sabar, syukur sampai raja, itu mereka udah sehat. Tidak sakit lagi, baik lahir maupun ruhani. Demikian saja dulu, nanti kalau ingin mendalamkan dengan konsep ini, mungkin Andong coba beresin dulu pola berpikir kekinian. Ini terkait usuluddin lah, filsafat. Itu penting. Sudah itu gimana menterapinya sampai titik pemahaman yang lebih dalam. Masya Allah, ini penting, banyaknya silabus yang kita mesti sampaikan, karena itu runut ajaran kita. Dan jangan lupa hari Minggu, mungkin Senin kita tidak mengadakan taklim, karena kita geser tempatnya berada di panti asuhan. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan mempermudahkan perjalanan kita. Baik doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.